Baik, selamat siang. Dalam kesempatan ini kita akan membuat pelatihan bubu lipat. Jadi bubu lipat ini merupakan salah satu jenis alat tangkap yang masuk dalam Permen 71 tahun 2017. Ini salah satu alat tangkap ramah lingkungan. Jadi bubu ini adalah alat tangkap jenis trap atau biasa disebut dengan perangkap. Jadi memang fungsinya adalah untuk menangkap ikan-ikan jenis demersal, tapi dalam khusus juga bisa untuk menangkap udang, lalu rajungan. Nah, sehingga bubu ini didesain sedemikian rupa. Ada beberapa jenis di Indonesia itu, jadi ada bubu lipat jenis kotak seperti ini, ada bubu yang berbentuk kubah, ada juga bubu yang untuk menangkap ikan demersal itu biasanya bentuknya lebih besar dan terbuat dari kayu ataupun bambu. Berdasarkan pengoperasiannya, sehingga diciptakannya sebuah bubu ini, sehingga ini nanti ketika nanti akan dioperasikan, sebelum dioperasikan dia akan dibuka seperti ini, lalu nanti umpan akan dipasang di pengait umpannya, lalu sebelum dioperasikan nanti bubu ini akan ditutup seperti ini, lalu akan dikunci. Setelah itu ini akan dioperasikan ke laut. Di dalam proses pengoperasiannya, bubu ini bisa dioperasikan dengan beberapa unit. Jadi dia beroperasikan secara berantai, bisa dioperasikan dalam satu kapal bisa sampai dioperasikan 100 piece, 300 piece, bahkan bisa sampai 1000 piece. Ikan-ikan yang tertangkap dengan alat tangkap bubu lipat ini adalah jenis ikan demersal. Ikan-ikan demersal contohnya kerapu, terus ikan kakap. Tetapi di dalam menangkap ikan-ikan demersal itu biasanya akan dibutuhkan jenis ukuran yang lebih besar. Jika kita menggunakan ukuran yang kecil, kurang lebih dengan lebar 14 cm seperti ini lebih ditujukan untuk menangkap jenis kepiting, jenis rajungan. Bagian-bagian bubu yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah bagian ini terdiri dari kerangka utama ya. Jadi yang pertama yang perlu kita tahu adalah kerangka alas. Jadi ini kerangka alas. Kalau mungkin lebih spesifik akan saya lihatkan kerangkanya. Jadi ini komponen-komponen dari utama dari bubu. Yang pertama adalah kerangka alas. Jadi dia terdiri dari panjang, lalu ada bagian lebar, lalu ada bagian penguat. Jadi sisi panjang dan penguat sisi lebar. Itu adalah sisi untuk kerangka alas. Lalu berikutnya, setelah kerangka alas, berikutnya adalah sisi, yaitu bagian sisi miring ya. Ini atau biasa disebut untuk pintu, sisi pintu. Lalu setelah itu adalah sisi tegak. Jadi ada sisi pintu, ada 2 buah, lalu ada sisi tegak juga 2 buah. Nah, ini adalah kerangka yang nantinya akan kita buat menjadi satu unit alat tangkap bubu lipat. Ketika tadi sudah kita buat kerangka bagian alas, lalu bagian sisi miring, lalu sisi tegak, maka sebelum kita merakit menjadi sebuah alat tangkap bubu, ini kita ikat pada ujung sisi alas, lalu sisi miring, lalu kita lanjutkan ke tengah antara sisi alas dan sisi miring. Ini kita buat tempat untuk kita mengikat mulut ya, mulut bagian atas maupun mulut bagian bawah dari bubu. Selanjutnya kita lanjutkan ke sisi alas terus sampai kita ikat sisi tegak. Lalu berikutnya kita bisa ikat lagi sisi tegak sebelah kiri, kita lanjutkan ke sisi miring, lalu sisi alas, seterusnya sampai terbentuklah penggabungan kerangka itu menjadi sebuah kerangka yang siap kita taruh atau kita ikat dengan webbing jaring. Nah,
Dalam hal ini kerangka ini siap kita kita tutup dengan bagian-bagian webbing jaring yang nantinya akan kita jadikan satu unit bubu. Gitu. Di dalam kita membuat satu unit bubu, maka beberapa bahan dan alat yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah yaitu untuk membuat kerangka dasar. Di dalam kita membuat kerangka dasar, kita butuhkan ini adalah besi galvanis, bisa juga digunakan besi yang lain. Tetapi salah satu keuntungan besi galvanis adalah kita mudah membuat bengkokan. Apalagi kalau bagi si pemula yang baru membuat sebuah unit bubu, maka mungkin kita lebih mudah menggunakan besi galvanis. Nah, dalam hal ini kita menggunakan ukuran besi galvanis 3 mm. Nah, berikutnya adalah besi galvanis 2 mm. Ini kita fungsikan untuk membuat pengait umpan serta pengunci pintu dari bubu. Selanjutnya kita bergeser, kita butuhkan adalah untuk kita menutup kerangka tadi, kita butuhkan adalah webbing. Jadi webbing jaring ini adalah jenis polyethylene atau biasa kalau di pasaran kita sebut dengan PE, atau mungkin masyarakat nelayan lebih cenderung mengistilahkan dengan plastik ya, istilah plastik. Nah, ini kita gunakan mesh size jaringnya adalah 1/4 inci. Nah, bisa digunakan juga 1 in ataupun lebih besar, tergantung berapa ukuran yang akan kita buat oleh satu unit bubu. Apakah lebih misalkan kita menggunakan ukuran yang lebih besar untuk kerangkanya, maka kita bisa gunakan mata jaring yang lebih besar. Tapi kalau misalkan kita menggunakan ukuran yang lebih kecil karena sasaran tangkapnya adalah ikan-ikan kecil ataupun mungkin rajungan yang lebih kecil ukurannya, kita bisa gunakan mesh size yang lebih kecil. Lalu di sini juga ada tali pengikat. Tali pengikat juga jenis tali PE atau tali plastik atau juga tali polyethylene. Bisa juga menggunakan tali yang lain, tapi tali ini lebih kuat ketahanannya di perairan dibandingkan tali yang jenis polyamid. Lalu di depan kita juga kita perlukan juga palu ya, palu. Lalu ada tang jenis tang buaya, ini untuk memudahkan kita di dalam melakukan pelipatan atau penekukan dari besi galvanis. Lalu kita butuhkan juga meteran. Ini untuk mengakurasi dari ukuran yang kita butuhkan. Lalu kita perlu juga untuk keselamatan di dalam kita melakukan sebuah pekerjaan, kita perlu menggunakan sarung tangan. Lalu kita butuhkan juga gergaji besi ya, untuk memotong besi galvanis, baik yang 3 mm maupun yang 2 mm. Kita bisa menggunakan mistar segitiga mistar siku-siku ataupun mistar biasa ya, yang mana fungsinya kita mengukur. Berikutnya kita perlu juga menggunakan gunting dan coban. Lalu yang terakhir yaitu adalah mal ya. Ini mal bubu ini nantinya kita gunakan untuk membuat kerangka bubu, yang mana nanti ukuran-ukurannya sudah kita desain sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Berikutnya adalah tali PE ya, tali PE ukuran 4 mili. Jadi tali ini nantinya akan kita gunakan untuk mengikat bubu ini seperti ini, sehingga ini nantinya ketika dalam pengoperasiannya kita bisa operasikan secara berantai. Maksudnya berantai adalah tidak hanya satu unit yang kita operasikan di perairan, tapi bubu ini akan kita bisa rangkaikan menjadi beberapa unit yang tadinya saya sudah jelaskan di depan, bisa 100 unit, bisa 200 unit, bahkan bisa 1000 unit di dalam satu kali pengoperasian alat tangkap bubu.